Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Android 31. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK. Dan video ini itu adalah video materi dan tugas. Ini adalah video materi yang terbaru untuk mata pelajaran PJOK. Materi yang kemarin mengenai lantai sederhana itu sudah selesai. Dan kali ini kita akan pindah ke materi yang baru di hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021. Untuk materinya sendiri, itu kita akan belajar mengenai gerak dasar ritmik. Gerak dasar ritmik adalah gerakan olahraga yang mencakup 3 gerakan, yaitu yang pertama adalah berjalan, yang kedua yaitu berlari, yang ketiga adalah melompat. Oke, di dalam materi ini kita akan belajar salah satu senam yang menggunakan gerak dasar ritmik, yaitu yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenai gerak dasar ritmik ini ya. Dan salah satu olahraganya yang menggunakan gerak dasar ritmik yaitu adalah senam irama. Jadi yang akan kita pelajari dalam materi ini, materi gerak dasar ritmik ini, itu ada 2, yaitu adalah senam irama dan variasi senam irama. Dan video materinya itu nanti akan kakak bagi menjadi 2 bagian juga, karena yang pertama ini kita akan membahas senam irama. Karena terlalu panjang materinya, jadi takut nanti kalian malah terlalu berat untuk menerima materinya, makanya kakak bagi 2 bagian ya. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu senam irama. Dan materi yang minggu depan yaitu mengenai variasi senam irama. Oke ya. Kita masuk dulu ke slide selanjutnya. Yang ini adalah slide mengenai pengertian dari senam irama. Senam irama itu apa? Kalau tadi kan kita ini ya, gerak dasar ritmik. Nah, gerak dasar ritmik itu salah satu olahraga yang menggunakan gerak dasar ritmik adalah senam irama. Nah, senam irama itu apa, Kak? Senam irama itu ini. Senam irama biasanya disebut juga dengan senam ritmik. Senam ritmik atau senam irama itu biasanya dilakukan dengan diiringi musik. Kalau kalian tahu, biasanya ibu-ibu PKK atau orang lansia ya, biasanya kan sering menggunakan senam yang diiringi dengan musik. Nah, itu termasuk senam ritmik atau senam irama ya. Dan musik itu digunakan untuk mengatur gerakan senam agar tetap rapi dan tertata. Jadi gerakannya itu biar sama dan rapi. Kalau nggak pakai musik itu kan biasanya terlalu bingung untuk mengikuti gerakannya ya. Jadi kita nggak bisa ngatur gerakannya. Tapi kalau pakai musik itu lebih enak. Dan senam irama atau senam ritmik itu biasanya dilakukan secara berpasangan atau bergu. Nah, kalau berpasangan itu kan biasanya 2-2 ya. Tapi kalau bergu itu juga bisa. Bergu itu biasanya lebih dari 3 sampai 4 atau bisa sampai 10 kayak gitu ya. Oke. Nah, di senam irama itu ada prinsip dasarnya senam irama. Kalau tadi kan kita taunya ini adalah gerak dasar ritmik itu ada 3 ya. Yang ini. Tapi di senam irama itu juga ada prinsipnya, prinsip gerakan dasarnya. Nah, setiap gerakan selalu diikuti dengan gerakan mengeper atau gerakan menekuk dan meluruskan lutut. Nah, senam irama itu biasanya ciri khasnya itu yang pertama adalah gerakannya itu mengeper atau lututnya itu ditekuk dan diluruskan lagi. Jadi, dia itu permainannya di kaki, kayak gitu ya. Karena senam irama itu kan senam ritmik ya, jadi gerakannya itu secara terus-menerus. Oke, yang kedua, setiap gerakan tumpuan berat badan selalu berada pada kaki. Nah, ini nyambung dengan yang pertama tadi, karena kita menggerakkan kaki, jadi tumpuan berat badan atau berat badan kita itu berada di kaki. Yang bergerak, karena yang bergerak itu kaki ya. Terus yang ketiga, di sini adalah pemindahan berat badan akan selalu mengikuti setiap gerakan. Nah, ini. Kalau tadi di senam irama ini kan gerakannya ada yang maju, ada yang mundur, kayak gitu. Atau kakinya ditekuk dan kakinya diluruskan lagi. Nah, itu berat badan kita itu akan mengikuti setiap gerakan itu.
Jadi makanya kalau orang jarang olahraga, terus sekali olahraga, itu biasanya badannya sakit semua. Karena berat badannya tuh jadi tumpuan, kayak gitu ya. Nah, dengan prinsip ini, dengan 3 prinsip ini ya, itu boleh dibilang bahwa senam irama itu gerakannya tidak putus-putus. Jadi gerakannya itu intens, secara terus-menerus, kayak gitu. Muter aja kayak gitu ya. Nah, kita ke slide selanjutnya. Langkah-langkah untuk melakukan senam irama itu ada 7. Jadi sebetulnya ada banyak ya, tapi ini kakak rangkum jadi 7 aja, biar kalian lebih paham dan lebih mengerti aja. Kalau terlalu banyak nanti kalian malah bingung. Nah, di sini ada yang pertama itu ada langkah biasa, terus yang kedua itu langkah rapat, yang ketiga itu lari ke depan, yang keempat lompat kelinci, yang kelima menekuk kaki bagian depan dan menekuk kaki ke belakang, dan yang ketujuh atau yang terakhir ini menekuk kaki ke samping. Terus bagaimana cara melakukannya? Nah, tadi kan kita sudah tahu semua ya mengenai senam irama ini. Senam irama itu biasanya dilakukan dengan musik dan boleh dilakukan dengan secara bergu atau berpasangan, dan gerakannya itu biasanya memiliki 3 prinsip dasar ini. Dan dari ketujuh jenis senam irama ini, gerakan langkah dasar senam irama ini, yang 7 ini, itu semuanya ada tekukan lututnya dan meluruskan lututnya. Jadi boleh dibilang ini adalah senam irama. Oke, yang pertama yaitu langkah biasa atau biasa yang disebut dengan loop pass. Seperti ini ya. Nah, gerakannya itu yang pertama ini di sini ada gambarnya ya. Yang pertama ini sikap badan kalian harus lurus tegak, lalu melangkahkan kaki sebelah kiri, diikuti tangan sebelah kanan. Jadi kayak jalan biasa aja. Kayak gitu. Nah, setelah itu maju yang kaki kanan dan diganti dengan tangan yang sebelah kiri kayak gitu. Pokoknya bentuknya ini, yang langkah biasa ini seperti kalian kalau jalan pada umumnya atau pada biasanya ya. Terus langkah yang kedua, yaitu langkah rapat atau by track pass. Ini adalah langkah rapat. Nah, langkah rapat sendiri itu beda dengan yang ini, beda dengan yang langkah biasa. Kalau yang langkah biasa ini kan dia jalannya sama seperti kalau kalian jalan biasanya ya. Tapi kalau by track pass ini atau langkah rapat ini, itu langkah kalian itu tidak boleh terlalu panjang-panjang. Jadi melangkahnya itu kaki bagian kiri dan bagian kanannya itu tidak boleh terlalu jauh. Jadi harus sejajar kayak gitu, harus deket-deketan, tidak boleh terlalu jauh. Makanya dari itu disebut dengan langkah rapat. Tidak boleh terlalu lebar ya. Oke, selanjutnya yaitu lari ke depan atau yang sering disebut dengan sprint. Ini seperti lari biasanya aja ya, tapi larinya tidak boleh kenceng-kenceng karena ini cuma sprint aja. Sprint itu lari biasa aja. Terus yang keempat ini adalah lompat kelinci atau gerakan dasar lompat kelinci ya. Nah, kenapa lompat kelinci ini disebut dengan senam irama atau senam ritmik? Itu karena di sini ada bagian lutut yang menekuk dan di bagian sini itu ada bagian lutut yang diluruskan. Oke, ini adalah gerakan dasar lompat kelinci. Jadi yang pertama ini siap dulu badannya tegak, setelah itu ambil ancang-ancang untuk melompat, dan melompat seperti ini, dan akhirannya itu membungkuk seperti ini ya, sama seperti bentuk kelinci saat melompat. Oke, selanjutnya yaitu menekuk kaki ke depan. Nah, menekuk kaki ke depan ini sangat gampang ya. Jadi gerakannya kalian ditinggal saja untuk mengangkat kaki kalian, boleh yang kanan dulu, boleh yang kiri dulu. Tapi kalau kakak biasanya yang kanan dulu. Jadi angkat dulu kakinya dan ditahan menggunakan tangan seperti ini. Oke. Selanjutnya menekuk kaki ke belakang. Nah, ini kebalikannya dari yang ke depan tadi ya. Kalau yang ke belakang ini kalian disuruh mengangkat kaki kalian ke belakang dan ditahan menggunakan satu tangan. Seperti ini.
Oke. Yang terakhir yaitu menekuk kaki ke samping. Nah, menekuk kaki ke samping ini yang pertama dilakukan adalah sikapnya tegak. Setelah itu kaki kalian salah satunya, boleh yang kanan dulu, boleh yang kiri dulu, itu kalian angkat ke samping. Jadi dibuka kakinya. Kakinya dibuka ke samping dan ditahan menggunakan satu tangan. Seperti ini. Oke, ini materi mengenai gerak dasar ritmik. Seperti ini, tadi contoh gerakan dasar ritmiknya itu ada 7 ya. Boleh kalian ulang-ulang videonya kalau masih belum mengerti. Dan minggu depan itu kita akan belajar variasinya. Kita kan sudah tahu gerakan dasarnya ya, yang ada 7 tadi itu. Nanti variasinya bagaimana, itu boleh kita tambah-tambahi sendiri. Makanya minggu depan kita akan belajar mengenai variasi senam irama. Oke, kita masuk ke slide tugasnya. Untuk slide tugas di mata pelajaran PJOK ini, di hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021, itu kalian disuruh ambil foto absen menggunakan kamera geotek, kirimkan absen ke nomor WA kakak. Setelah itu, ini yang terpenting, ini tugasnya ya. Buat gerakan langkah dasar senam irama, foto saat kalian mempraktekkan gerakan tersebut. Jadi kalian disuruh untuk membuat gerakan dasar senam irama yang tadi itu, yang ada 7 itu. Setelah kalian mempraktekkan gerakannya, saat kalian mempraktekkan, itu kalian minta tolong ibu kalian atau kakak atau adik kalian untuk memfoto kalian saat melakukan 7 gerakan yang tadi itu. Setelah kalian foto, jangan dibuat video ya. Kalau dibuat video nanti terlalu besar, itu malah menuhin WA. Jadi cukup difoto saja. Setelah itu, fotonya kirimkan ke nomor WA kakak sama seperti biasanya. Oke, kalau masih ada yang belum mengerti, boleh langsung tanya ke kakak melalui WA. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Android 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.